Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kita pada kali ini. Kita akan membahas mengenai limit, khususnya limit trigonometri menuju tak hingga. Ada dua sub yang akan kita kuasai bersama-sama pada saat ini. Yang pertama adalah bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga menggunakan teorema Apit. Kemudian menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga dengan cara substitusi. Untuk yang pertama dengan teorema Apit. Bagaimana cara menentukan nilai limit sin x per x untuk x menuju tak hingga menggunakan teorema Apit? Yang pertama kita tahu bahwa nilai sinus itu berada pada interval min 1 sampai 1. Artinya batasan nilai sinus ini udah jelas. Maka kita menggunakan batasan ini untuk memberikan penjelasan berikut ini. Kita bagi kepada semua ruas dengan X, atau dengan kata lain, kita kali dengan 1 per X. Jadi min 1 dikali dengan 1 per X, jadi min 1 per X, kurang dari sama dengan sin X per X, kurang dari sama dengan 1 per X. Bila ditentukan limitnya, maka kita kali semua dengan limit pada semua ruas dengan limit x menuju tak hingga dari min 1 per x kurang dari sama dengan limit x menuju tak hingga sin x per x kurang dari sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 per x. Berdasarkan teorema limit, maka kita bisa memindahkan nilai dari negatif ini ke depan. Ya, ini bisa kita pindahkan ini ke depan. Saya hapus lagi supaya tidak berantakan tulisannya. Lalu menggunakan sifat-sifat limit juga, maka kita bisa mengingat bahwa sebelumnya kita mempunyai limit x menuju 0, limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Tapi kali ini beda. Ini x menuju tak hingga. Sin x per x. Jadi perbedaannya di sana. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Kita bisa lihat untuk x menuju tak hingga dari 1 per x, x-nya besar, dan semakin besar 1 dibagi dengan bilangan yang besar itu adalah sama dengan 0. Nilainya 0. Berarti di kiri 0, lalu kita lihat lagi yang sebelah kanan, sebenarnya minus 0. Yang di sebelah kanan 1 per x, di mana x-nya menuju tak hingga 0 juga. Maka dengan jelas minus 0 itu bisa kita katakan 0, dan di sini positif 0, ya 0 juga sendiri. Maka berdasarkan teorema Apit, dijepit dari kiri dan dijepit dari kanan, maka nilai sin x per x untuk limit x menuju tak hingga itu sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan menggunakan sifat yang tadi, di mana kita sudah memahami bahwa nilai dari limit x menuju tak hingga untuk sin x per x itu sama dengan 0. Bagaimana dengan menyelesaikan masalah limit sin 4 per x ditambah cos 5 per x untuk x menuju tak hingga? Kita bisa gunakan permisalan. Misalkan saja P sama dengan 1 per x. Ini untuk siasati bagian dari 4 per x dan 5 per x. 1 per x kita misalkan dengan P, maka x sama dengan 1 per P. Ya, ini kita balik-balik saja ya. Ini kita balik-balik saja. Kemudian, bentuk si x menuju tak hingganya, kita sekarang rekayasa. Karena x menuju tak hingga, maka kalau kita misalkan P tadi adalah 1 per x, 1 per tak hingga. 1 per tak hingga berarti 0. Maka P menuju 0. Bentuk soal yang di atas kita bisa ubah menjadi seperti ini. Limit x menuju tak hingga kita ubah menjadi limit 1 per x menuju 1 per tak hingga. Dari sin 4 per x tambah cos 5 per x, ya. Ini soalnya. Kemudian kita manipulasi menjadi
4 per X itu sama dengan 4 dikali 1 per X. 5 per X itu sama dengan 5 dikali 1 per X. Maka bentuknya menjadi limit 1 per X itu tadi kita ubah sudah menjadi P. Maka limit P menuju 0 dari sin 4 1 per X-nya tadi kita ubah menjadi P. Maka sin 4P ditambah cos 5P. Nah, kalau sudah begini, ini P-nya sudah menuju 0, ini sin 4P, ini cos 5P. Coba, berdasarkan mekanisme pengerjaan limit, langkah pertama apa? Substitusi. Substitusi sudah bisa belum? Coba kita periksa. Kalau disubstitusi, dia akan menjadi sin 4 kali 0, oke 0, ditambah cos 5 kali 0, cos 0, baik. Sin 0 itu sama dengan 0, cos 0 itu sama dengan 1, berarti jawabannya 1. Oke, berarti ada jawabannya. Kalau disubstitusi ada jawabannya, maka selesai. Kasih contoh yang kedua. Tentukan nilai limit dari sin 5 per 3x per tangan 1 per 5x untuk x menuju tak hingga. Baik, kita langsung gunakan permisalan yang tadi, di mana P sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per P. Ya. Jadi, karena X menuju tak hingga, maka P menuju 1 per tak hingga. Jadi P-nya menuju 0. Maka bentuk soalnya menjadi limit 1 per X menuju 1 per tak hingga, nanti dia menjadi 0. Ya. Sin 5 per 3X per tangan 1 per 5X. Ini belum berubah. Kemudian saya rekayasa, 5 per 3X itu sama dengan 5 per 3 dikali 1 per X. Kemudian 1 per 5X, 1 per 5 dikali 1 per X. Kita gunakan variabel P, jadi limit P menuju 0, sin 5 per 3P dibagi tangan 1 per 5P. Maka berdasarkan teorema limit, 5 per 3 dan 1 per 5-nya bisa, bisa kita kalikan. Ya, ini jadi sama dengan limit P menuju 0, dari 5 per 3 per 1 per 5, yaitu sin P per tangan P. Nah, kita ingat bahwa sebelumnya kita sudah mempunyai sifat limit trigonometri, yaitu sin AX per tangan BX, ini limit X menuju 0, itu sama dengan A per B. Maka di sini, karena udah sin P per tangan P untuk limit P menuju 0, jadi tinggal hanya koefisiennya saja. 5 per 3 dibagi dengan 1 per 5. 5 per 3 dibagi dengan 1 per 5, yaitu sama dengan 25 per 3. Demikian. Kalau sudah bisa, ini adalah latihan yang bisa kita gunakan untuk mengasah kemampuan kita. Terima kasih.